Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi-aplikasi pinjaman online yang mana bila kita gagal bayar di aplikasi tersebut akan berpengaruh ke aplikasi lainnya. Dalam artian kalian akan kesulitan ketika melakukan pinjaman lagi. Jadi kalian akan ditolak ya ketika mengajukan pinjaman ke aplikasi lain ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini. Nah, lalu apa saja sih aplikasi-aplikasinya? Simak video ini sampai habis. Sebelum kita bahas apa saja aplikasi-aplikasinya, di sini saya mau mengucapkan terima kasih nih buat kalian yang sering menonton dan berkunjung ke channel saya, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah like, komen, dan juga subscribe di channel ini. Bantu terus support channel ini agar semakin berkembang, agar saya semakin semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputar pinjaman online kepada kalian. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke aplikasi yang pertama. Aplikasi pertama ada aplikasi Shopee Pinjam ya, dan juga Shopee Pay Later. Nah, S-Pinjam dan S-Pay Later ini adalah fitur dari aplikasi belanja online yakni Shopee ya. Nah, bila mana kalian mengalami gagal bayar di aplikasi S-Pinjam atau S-Pay Later, tentunya kalian akan mendapatkan efek penolakan ketika melakukan pengajuan pinjaman lagi ke aplikasi-aplikasi lainnya. Karena untuk Shopee sendiri di sini tuh bukan hanya Shopee Pinjam saja ya, karena ada pay later-nya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi manapun yang mana ada pay later-nya itu sudah pasti ya, ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi tersebut, tentunya akan berefek ketika kalian mau mengajukan pinjaman lain di aplikasi lain. Aplikasi kedua ada aplikasi Kredipo. Aplikasi Kredipo ini dikembangkan oleh PT Financial Finance Indonesia. Nah, di aplikasi Kredipo juga ketika kalian mengalami gagal bayar, nanti untuk kedepannya kalian pasti akan mengalami penolakan ketika kalian mengajukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya. Karena di aplikasi Kredipo ini juga sama ya, ada pay letternya. Jadi wajar saja kalau ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi ini, tentunya kita akan mengalami penolakan ketika melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi lain. Aplikasi selanjutnya ada aplikasi Kredit Pintar. Nah, di aplikasi Kredit Pintar ini walaupun tidak ada pay letternya, namun ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar, kalian akan mengalami yang namanya penolakan di semua aplikasi pinjaman online ya ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar. Karena aplikasi Kredit Pintar ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online besar ya di Indonesia dan juga cukup populer ya. Untuk jumlah download saja di aplikasi Kredit Pintar ini sudah melebihi 10 juta download. Jadi wajar saja ketika kalian mengalami gagal bayar, kalian akan terhambat untuk melakukan pinjaman lagi ke aplikasi lain. Aplikasi yang selanjutnya adalah aplikasi Akulaku. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya untuk aplikasi Akulaku. Aplikasi Akulaku juga bukan hanya pinjaman ya, di sini juga ada pay later. Jadi ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi Akulaku, tentunya kalian akan kesulitan atau akan mengalami penolakan ya ketika mengajukan pinjaman di aplikasi-aplikasi lain. Karena pengalaman saya juga ketika saya gagal bayar di aplikasi Akulaku, saya mencoba untuk mengajukan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya, itu selalu mendapatkan penolakan, gak ada satupun yang di ACC ya. Bahkan saya juga bereksperimen untuk mencobanya daftar di aplikasi pinjaman online ilegal, ternyata masih saja ditolak ya, mungkin karena gara-gara saya gagal bayar di aplikasi Akulaku. Jadi untuk aplikasi Akulaku ini benar-benar terbukti ya, kalau kita mengalami gagal bayar pastinya akan mendapatkan penolakan di aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya, mau itu legal ataupun ilegal. Dan aplikasi yang terakhir ada aplikasi Ada Kami. Nah, untuk di Ada Kami juga sama ya, ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi Ada Kami, kalian akan mendapatkan penolakan di aplikasi lain ketika mengajukan pinjaman online lainnya ya. Ketika kalian mengajukan pinjaman lain di aplikasi-aplikasi lain, kalian pasti akan ditolak. Karena untuk aplikasi Ada Kami juga sama, ini salah satu aplikasi pinjaman online besar ya di Indonesia. Untuk jumlah download juga ini sudah lebih dari 10 juta download ya, walaupun untuk di lapangan dari Ada Kami ini sampai saat ini tuh tidak ada ya untuk di luar Jabodetabek. Jadi hanya untuk di daerah Jabodetabek saja, itu juga masih random. Namun ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi Ada Kami, kalian tentunya pasti akan mendapatkan teror ya lewat media komunikasi yang cukup barbar ya akhir-akhir ini dari aplikasi Ada Kami. Dan hal ini sudah pernah saya jelaskannya atau bahas di video saya yang ini. Di sana saya membahas tentang teror lewat media komunikasi yang dilakukan oleh penagih dari aplikasi Ada Kami ya, yang akhir-akhir ini tuh cukup barbar. Dan tentunya kalian juga akan mengalami yang namanya penolakan ketika mengajukan pinjaman lain di aplikasi lain ya, karena gara-gara gagal bayar di aplikasi Ada Kami.
Nah guys, itulah tadi aplikasi-aplikasi pinjaman online yang mana ketika kita gagal bayar di aplikasi-aplikasi tersebut, pastinya kita akan mengalami auto tolak ya ketika melakukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya. Jadi buat kalian yang mungkin tidak ingin mengalami penolakan di aplikasi-aplikasi lain, kalian mungkin harus bisa rawat ya untuk pinjamannya di aplikasi-aplikasi tersebut. Namun jika kalian tidak mempermasalahkan hal tersebut, kalian ya tidak perlu memaksakan ya. Kalau memang kalian tidak bisa membayar tagihan kalian atau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar di aplikasi-aplikasi tersebut. Dan kalian juga tidak disarankan untuk gali lubang tutup lubang ya untuk menutupi salah satu hutang kalian di aplikasi pinjaman online, karena itu cara yang salah dan itu pastinya akan semakin melebar ya, bukan menyelesaikan masalah namun hutang kalian akan semakin membengkak, yaitu akan membuat Anda pusing nanti ke depannya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.